Alhamdulillah. Jadi permintaan ibu sebagai syarat tadi kerjasamanya dalam belajar. Karena hari ini ibu izin ya Nanda, ibu ambil dokumentasi berupa video untuk ujian mengajar ibu ya. Jadi tolong dijaga. Ibunya jangan masuk ini. Ibu cantik. Ya, hari ini ibu izin ya Nanda, kita mau dokumentasi berupa video. Jadi tolong untuk kerjasamanya dijaga sikapnya, keaktifannya, oke? Oke ya. Ada semua yang lihat di dalam kelasnya? Andi Rashid Firdaus, Agung Raditya, Ali Mahmud Brunan, Bintang Kristiani Bisono, Dava Fatir Al-Haki, Dava, Evan Gustiandra, Anji Khairul, nomornya Trans Ari Sadewa, Gania Cipindra, Jeffrey Andika, Muhammad Aditya Ramadan, Muhammad Anis, Muhammad Rifal Mahendra, Muhammad Dafa Maulana, Muhammad Habibi, Waalaikumsalam, Muhammad Ilham Abdi Arauf, Revil Aminata, Rizky Chandra, Rizky, apa namanya Rizky? Siti Fadila, mana Siti Fadila? Uyardan Aditya, Ulfi Farhan, Ulfi orangnya Ulfi Farhan, Yahya Isran, Yahya mana Yahya? Zahra Matia, Dian Rizky Pratama, oke ya, bagian yang belum masuk tadi kalau sampai depan. Hari ini kita melanjutkan materi dari pelajaran bahasa Indonesia. Masih ingat nggak kira-kira materi di minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Budaya. Kira-kira kalau ibu tanya-tanya lagi, masih ada yang ingat apa sih? Siapa namanya? Buka suaranya. Ayo, berani menjawab, berani. Betul, berani bertanya, berani menjawab, dan berani memperkenalkan dirinya. Ayo, yang buka suaranya. Tadi kalau kata rival, dikaya apa rival? Kalau Anda coba perhatikan, kalau kata kamu kayak itu cerita yang berisikan tentang kemustahilan, kira-kira betul atau tidak? Betul atau tidak? Yang bilang betul atau tidak? Betul. Betul. Ada lagi yang
lalu sudah 2 kali pertemuan ya, kita ulang terus apa yang sudah Ibu sampaikan. Ayo, kalau kata rival tadi, hikayat itu cerita yang berisi tentang kemustahilan. Sudah mendekati ke arah yang benar, tapi ada lagi jawaban yang lebih tepatnya. Ayo, kira-kira apa? Kira-kira apa? Kalau kata review, sastra lama yang berbentuk lisan dan tulisan. Jadi ternyata hikayat ini merupakan karya sastra Melayu klasik, yang mana di dalamnya berisikan tentang biografi, histori. Biografi itu apa nak kira-kira? Biografi apa? Biografi itu apa? Latar belakang. Ya, latar belakang tokoh. Ya. Jadi biografi itu menceritakan tentang latar belakang dari dua tokoh, yang mana di dalam hikayat ini juga ada kisah yang di dalamnya mencakup dalam keajaiban, selanjutnya kesaktian, apalagi kira-kira kemustahilan, kesaktian yang dimiliki oleh tokoh utama. Ya. Nah, tadi kita sudah mengulas dari definisi hikayat. Masih panas. Yang di belakang masih panasnya. Nah, coba ya, karena kita keterbatasan infus yang seharusnya bisa kita manfaatkan, tapi sesuai dengan keinginan Anda, kita pakai hanya dengan laptop. Jadi perhatikan baik-baik ya. Oke. Nah, tadi ya sudah kita ulas tadi definisi. Di sini dari definisi yang lebih rinci lagi bahwasanya hikayat itu merupakan sastra lama yang ditulis dalam bahasa Melayu. Sebagian besarnya ini diceritakan latar istana atau kerajaan. Nah, di dalamnya terdapat unsur rekaan. Yang dikatakan unsur rekaan seperti apa, Anda? Yang dikatakan unsur rekaannya seperti apa? Rekaan atau imajinatif seperti apa? Kira-kira dari hikayat ini. Berarti karangan yang bersifat karangan, yang mana hikayat ini seperti yang kita pahami disampaikan melalui lisan ke lisan secara turun-temurun, sehingga di dalam sini sudah dijelaskan unsur ceritanya. Unsur rekaan merupakan ciri menonjol. Itulah yang dikatakan cerita rakyat. Cerita rakyat yang isinya itu memiliki rekaan. Ya. Nah, yang pada lazimnya itu mencakup bentuk dari apa yang kita pelajari di minggu lalu. Maka untuk pertemuan ketiga ini setelah kita akan memahami yang pertama apa, Raihan? Yang pertamanya apa, Raihan? Pertama struktur. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua karakteristik ciri-ciri. Yang ketiga nilai-nilai kala kebahasaan. Kaidah kebahasaan. Selanjutnya yang keempat ada jenis contoh. Nah, jadi jelas ya, minggu lalu sudah banyak yang kita pelajari, mulai dari definisi. Selanjutnya apa lagi nak? Mulai dari definisi, apa lagi? Bagian dari hikayat. Prinsip selanjutnya kaidah kebahasaan. Yang mana kalau ibu tanya kaidah kebahasaan kemarin yang baru kita pelajari terbagi menjadi berapa, Raihan? Raihan, kemarin minggu lalu. Minggu lalu kita kan belajar mengenai kaidah kebahasaan terbagi menjadi 3. Kira-kira menurut Raihan dan kawan-kawan apa sih bagian dari kaidah kebahasaan?
Ayo, ada yang bisa bantu Rehan? Bagian dari kaidah kebangsaan kemarin ada 3. Yang pertama mengandung kata mengandung kata arkais. Apa itu kata arkais? Kata-kataku. Selanjutnya yang kedua, bagian dari kaidah kebahasaan selain kata arkais apa lagi? Mengandung kondisi urutan waktu. Dan yang ketiga adalah majas atau gaya bahasa. Dari majas dan gaya bahasa terbagi menjadi berapa kira-kira yang sudah dipakai dalam teks hikayat? 5. Apa saja yang pertama? Antono Masia. Yang kedua, personifikasi. Yang ketiga, Anita Putra. Yang ketiga dari majas apa? Simile. Yang keempat apa lagi nak? Metafora. Dan yang terakhir ada hiperbola. Kalau ibu tanya, kita langsung lagi ke depan ya. Tadi sudah ada 5 jenis majas. Terakhir hiperbola. Kalau ditanya masih ada nggak yang ingat contoh dari majas hiperbola? Majas hiperbola. Majas yang melebih-lebihkan, kata Raffi, hiperbola itu majas yang melebih-lebihkan. Contohnya apa? Contohnya siapa yang bisa memberikan satu aja contoh dari majas hiperbola? Ayo, saya Bu, saya tahu majas contoh dari majas hiperbola ini Bu. Ayo, siapa yang berani? Ayo, ada yang bisa memberikan contoh dari majas hiperbola? Kalau kata Refli, contoh ya, perhatikan ya. Kalau kata teman kalian contoh dari majas hiperbola yang pertama, dia makan secepat hilang. Kira-kira dari contoh kalimat itu mana sih yang menunjukkan contoh dari majas hiperbola? Secepat hilang, betul. Selanjutnya dari yang cewek tadi katanya apa dia? Pahlawan itu berjuang sampai titik darah kehabisan. Dari kalimat itu mana yang menunjukkan contoh majas hiperbola? Terlalu berlebihan ya. Sehingga kalimat itu terlalu berlebihan. Yang mana isinya mengandung makna. Ya, paham ya? Itu tadi salah satu contoh dari majas hiperbola. Oke, sekarang kita mengulas materi di minggu lalu sebelum masuk kepada tugas. Ya, setiap pertemuan pasti ada tugas. Setiap pertemuan ada tugas. Kalau ini bukan di setiap pertemuan pasti ada tugas. Ya kan? Nah, mengulas materi kalau tadi sudah tahu definisi, bagian dari kaidah kebahasaan. Selanjutnya karakteristik, masih ada yang ingat nggak karakteristik hikayat itu apa aja? Karakteristik hikayat apa aja kira-kira? Di belakang yang ganteng-ganteng itu tolong mana? Iya, malah cek yang belakang. Karakteristik karena sentris dan statis. Kalau ibu tanya karakteristiknya hikayat bagian istana sentris apa itu? Kerajaan. Kerajaan masih perempat lagi. Itu istana. Istana. Tambah lagi ada yang bisa menambahkan?
istana. Jadi yang bersifat historis hikayat ini banyak menceritakan latar kerajaan atau istana singgasana. Jadi seperti itu ya. Ini dari pahami ya. Oke. Nah, sekarang bagian dari karakteristik tadi sudah kami bintang. Nah, bintang kalau ibu tanya unsur-unsur intrinsik dari hikayat itu harus kita pelajari apa aja? Ada. Satu aja bintang tahu dari Pak. Dari Ibu. Ayo, bintang dari unsur intrinsik kira-kira ada nih. Yang pertama ada tema, selanjutnya apa lagi bintang? Latar, Rehan, tadi Rehan pertanyaan. Kamu alur apa? Alur, kalau kata si Riva alur. Betul, kata Agung ada amanah. Selanjutnya pandang, kata Rancu gaya bahasa atau majas. Betul, setting atau latar. Dari setting atau latar ini terbagi. Setting atau latar terbagi menjadi berapa? Tiga. Apa saja yang pertama? Waktu, cara, tempat. Betul. Dari setting latar terbagi menjadi tiga. Latar, setting atau latar. Tempat dan suasana. Iya, kita perhatikan lagi ibu di depan bintang. Setelah bintang memahami lima intrinsik Bintang Kejora. ada nilai-nilai ekstrinsik. Yang paling belakang, cowok yang paling belakang. Nilai ekstrinsik yang minggu lalu kita pelajari apa aja nak? Ada 5. Yang pertama, apa kira-kira? Nilai agama, moral, betul. Budaya dapat dengan sabar menyoblos. Ya kan? Sabar Jadi masuk nilai politik katanya. Kira-kira nilai politik itu benar atau salah? Salah. Selain itu apa kira? Pendidikan nilai sosial dan nilai adat budaya. Kalau ibu tanya nilai adat budaya itu apa sih yang dilihat dari konteks kayak kebudayaannya? Yang masuk dalam kebudayaan itu kita lihat dari mana nak? Pakaian adat yang digunakan dalam konteks kebudayaan. Ya, selanjutnya nilai agama. Kalau nilai agama biasanya apa nak? Kalau hidayat yang berisikan nilai agama, kira-kira Islam yang berkaitan dengan hubungan sehingga terciptalah nilai dari dalam teks hikayat maupun oke ya. Ini tadi sudah ya bagian dari kaidah kebahasaan ya. Pertama kata arkais, menunjukkan waktu. Kalau ditanya lagi bagian dari kata arkais, satu aja. Ananda itu ada yang bisa memberikan contoh dari kata arkais. Kata arkais. Apa nak? Kalau kata Rasti katanya kita. Kata arkaisnya. Kalau kata Riva, Alkisah. Dari dua contoh ini, siapa yang bisa memberikan kata populer dari kata arkais kita yang disampaikan oleh teman Rasti? Kita itu apa biasanya kata lazim yang sering kita gunakan di era sekarang? Kita itu perintah. Selanjutnya Alkisah. Alkisah itu memiliki kata populer apa nak? Alkisah. Alkisah itu kata populernya pada, ya, sedangkan kita kata populernya perintah. Jadi sudah jelas ya kata arkais. Ananda semua sudah bisa membedakan mana bagian dari kata arkais dan mana bagian kata populer.
Ya, kalau ibu tanya yang dominan menggunakan kata arkais itu hikayat atau cerpen? Kalau cerpen biasanya contohnya, kalau cerpen biasanya pakai kata populer, contohnya apa? Ada suatu hari. Ada yang pertama kali. Ada yang bernama Daftar, Hanif, dan kawan-kawan sedang belajar. Di SMK itu masuk dalam bagian dari kata populer, dari bagian oke ya, masuk kategori kata arkais. Kita lanjut ke conjugation waktu. Dari dua contoh tadi, kalau bisa oke ya, pada kira-kira kata pada itu di kondisi utama kata ambang saat sebelum dari cerita tersebut, oke? Nah, itu beberapa ulasan materi kita di minggu lalu. Kira-kira sudah bisa dipahami ya? Sudah bisa dipahami ya, Jeffrey, sudah dipahami ya? Sudah paham ya yang disampaikan tadi ya, Jeffrey? Jadi kita lanjut pada tadi kita sudah mengulas kembali materi di minggu lalu. Sekarang kembali pada pertemuan ketiga, yaitu kita akan memahami bagian dari fungsi dan contoh dari hikayat. Tapi sebelum itu tadi kalau ibu tanya, kita udah ada belajar tentang struktur hikayat belum? Belum. Dari hikayat, poin pentingnya ada struktur hikayat. Yang mana struktur hikayat ini dibagi menjadi apa saja yang pertama, Rekan? Yang pertama abstrak. Abstraksi ya. Coba Rehan baca, bisa nggak Rehan baca? Rehan coba baca bagian abstraksi, Rehan. Bagian abstraksi merupakan inti cerita yang akan dikembangkan menjadi beberapa macam peristiwa. Bagian abstraksi ini pada umumnya berisi gambaran secara garis besar mengenai isi cerita di dalam teks hikayat. Betul. Selanjutnya yang kedua, bagian dari struktur orientasi. Yang kedua adalah orientasi. Coba kamu baca yang kuat bagian orientasi. Orientasi merupakan bagian teks hikayat yang berkaitan dengan beberapa aspek seperti aspek tempat, waktu, dan Selanjutnya coba rival baca yang ketiga. Ini coba baca dulu bagian ketiga dari struktur hikayat. Yang belakang perhatikan ke depan. Masalah yang kadang lagi ini watak asli dari orang yang akan bisa. Yang keempat itu mau yang paling belakang dulu. Yang paling belakang. Evaluasi. Bisa nggak baca di depan? Sini baca di depan. Buat suaranya. Ya. Yang buat suaranya. Namanya siapa ya? Ada namanya? Ada Wahyu. Wahyu. Baca dulu bagian keempat. Tadi kalau kata teman-teman ada abstraksi, orientasi, motivasi, dan evaluasi. Apa itu evaluasi? Selanjutnya yang Jangan tidur-tidur nak lantai.
Kalau kita berbicara tentang perwataan atau penubuhan, kemarin kita pelajari bagian dari watak dan penubuhan itu terbagi menjadi berapa? Ada tiga. Ada yang pertama. Jadi dalam komunikasi ini apa itu watak karakter yang ada dalam teks ini? Ya. Evaluasi. Kalau tadi sudah mendapatkan inti, sudah tahu sisi latar dan waktunya, sudah tahu karakter dan penulisannya, masuklah kepada bagian evaluasi, yaitu penyelesaian dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Ya, dari konflik tadi akan kita dapatkan penyelesaian masalah. Itulah yang dikatakan bagian dari evaluasi. Setelah evaluasi, kalau kita biasanya menemukan masalah, pasti akan mendapatkan solusi. Betul dapat? Betul. Setelah kita mendapatkan penyelesaian dari permasalahan, maka akan dibuat solusi. Ya, solusi dari penyelesaian masalah yang diciptakan oleh penulis atau pengarang, baik itu hikayat, baik itu Nah, setelah mendapatkan solusi, maka yang terakhir ada koda. Kalau koda itu berisi tentang amanat atau pesan untuk koda yang berisi amanat atau pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Biasanya kalau kita membaca buku, membaca cerpen novel, pasti akan menemukan koda atau amanat. Jadi dari struktur hikayat tidak jauh-jauh ya dari bagian unsur intrinsik yang sudah kita pelajari. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya, Anda? Rafi, ada yang mau bertanya nggak, Rafi? Baca bu, dapat bu, Iya. Biasanya kalau kemarin kita melihat contoh hikayat bisa ide dari Koda, ada nonton nih, ada amanatnya. Kira-kira ada masih ingat nggak amanat dari Saida dan Koda? Kita menginginkan sesuatu, kita harus berusaha. Jadi paham ya nanti ya, bagian dari koda. Nah, tadi sudah bagian struktur hikayat. Oke ya, sudah ya. Ada lagi yang mau bertanya selain Rafi mengenai struktur hikayat tadi? Ada yang masih mau bertanya? Sudah pas? Sudah paham? Tadi kan sudah mulai materi. Masuk kepada fungsi hikayat. Kalau itu tanya, Anda belajar hikayat, tahu cerita itu fungsinya untuk apa sih kira-kira waktu bahasa Anda sendiri? Ya, betul, membangkitkan semangat juang. Ada lagi yang menambahkan pakai bahasanya sendiri, ya cewek ada nggak kira-kira? Kalau kita belajar hikayat, kita dengar cerita rakyat, kira-kira fungsinya itu apa sih? Pakai bahasa Anda sendiri. Kalau membangkitkan semangat juang. Ada lagi nggak yang bisa menambahkan? Pesan ya, jadi apa nak? Menambahkan ilmu pengetahuan bisa masuk ke dalam bagian fungsi hikayat. Nah, yang jelas di sini fungsi hikayat yang pertama untuk meningkatkan semangat juang. Kalau kita belajar, kita dengar cerita rakyatnya Hang Tua atau hikayatnya Mahabharata. Ada nggak yang kita dengar cerita Mahabharata? Kan
ulang. Oke ya, selanjutnya fungsi dari hikayat ada sebagai pelipur lara atau penghibur. Kalau kita membicarakan sebagai pelipur lara dan penghibur, apa jenisnya? Kenapa dikatakan fungsi hikayat ini sebagai pelipur lara atau penghibur? Ya. Jadi penghibur ya kan? Bohong. Ada, itu cewek bu. Oke ya, selanjutnya terakhir. Sekedar fungsi hikayat ini menjadi hanya sekedar meramaikan acara atau pesta. Jadi Ananda, orang lain klasik terdahulu menggunakan hikayat atau cerita rakyat ini sebagai kalau dari sekarang oke ya, dari bagian fungsi ini sudah jelas ya, yang di belakang cewek sudah jelas kan? Kalau ada yang ditanyakan bagian dari fungsi hikayat, lanjut lagi jenis ya. Kita masuk kepada jenis hikayat. Kalau tadi kita tahu fungsinya, setelah memahami struktur kita masuk kepada fungsi. Dan sekarang jenis hikayat. Kalau biasanya Anda sering mendengar hikayat itu lebih dominan hikayat apa nak? Selain punya selalu kita dengar apalagi kita berasal dari provinsi Riau, dengan sebuah Melayu. Tapi ternyata jenis hikayat ini menjadi beberapa. Yang pertama hikayat Melayu asli. Ada nggak yang contoh dari hikayat Melayu asli? Contoh apa? Dirancang. Oh, silakan. Ada lagi? Jadi dari yang disebutkan tadi termasuk dalam bagian mana ada bintang? Bintang mana bintang? Berapa menit? Saya mau tahu. Tas. Ya, tas. Yang di belakang. Nah, tadi yang pertama jenis hikayat itu hikayat Melayu asli. Dan contoh-contoh yang disebutkan sudah mulai. Ya. Yang kedua hikayat pengaruh budaya Jawa. Pernah nggak sih dengar cerita rakyat dari pengaruh budaya Jawa? Pernah nggak sih? Kidul. Pernah. Contohnya, iya orang kidul. Contohnya lagi. Betul. Ada lagi? Ada lagi apa? Ada lagi? Sesuara kampus. Silancang. Bu, Surabaya Bu. Kita udah sampai di Jawa dia masih berdiam. Apa? Tadi kan yang pertama hikayat Melayu asli, yang kedua hikayat Melayu Jawa, yang ketiga ada hikayat pengaruh budaya. Hikayat pengaruh India yang belakang pernah nggak dengar hikayat pengaruh India? Tadi baru disebutkan. Contohnya Mahabharata, Krishna. apa namanya cewek? Kayak Sri Rama. Selanjutnya hikayat pengaruh Arab Persia. Ternyata selain
Contohnya Siap, Peri. contohnya cerita Masya Allah. betul. Jadi dari contoh yang sudah disebutkan tadi. Nah, ini contoh yang sudah kita sebutkan tadi ya. Contoh-contoh dari hikayat yang pertama ada hikayat faktual. Kalau kata Anda tadi hikayat faktual itu kayak dari jenis yang mana? Melayu asli yang kedua. Kalau ada hikayat nudingan. Pernah nggak dengar hikayat nudingan? Hikayat nudingan. Nah, nanti kita searching ya, kita searching lagi ya. Ayo, coba di searching. Saya bisa coba di searching dulu. Kayak gimana langsung pakai lagi. Nah, jenis kayak apa? Selanjutnya yang ketiga ada kayak Hamida. Pernah nggak dengar kayak Hamida? Nah. Itu masih ada di Nah, ini ada yang keempat hikayat Sri Rama, Sri Rama ya. Nah, betul Sri Rama tadi masuk di dalam sedikit dan lain-lain. Oh ya, oke ya. Dari yang dijelaskan tadi, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke ya. Sampai di sini paham ya yang cewek? Yang cewek paham kan? Bagian jenis dari hikayat tadi sudah jelas ya? Sudah jelas ya dari yang dijelaskan tadi. Sekarang kita masuk kepada ya, kita masuk kepada tugasnya. Kan minggu lalu itu ada loh, ingatkan dalam tugasnya apa nak? Minggu lalu ada yang bilang, minggu lalu ada yang buat dalam grup Ananda, catat materi dari pertemuan 1 dan 2. Nanti dikumpul ya. Sekarang kita tugas ya bagi kelompok. Itu mau ada 4 kelompok. Oke? 4 kelompok. Jadi sistemnya biar temennya ganti-ganti gitu aja. Ya. Hitung dari 1 sampai 4. Kalau 1 berarti kelompok 1. Kalau 2 kelompok begitu juga seterusnya ya. Kita mulai dari depan atau belakang? Belakang. Dari depan aja. Ya. Oke ya. Kita tugasnya kelompok. Kalian sudah dipikirin ada 4 contoh hikayat ya. Kelas berapa aja? Nah, dari sini masing-masing Kelas 10 AKL 1 2. ya, kalau 1 misalnya kayak buat kelompok ya Pak. Ya. Nah, nanti kan sudah ada. Buka dulu tuh ya. Buka dulu bahasa Indonesia. Tugasnya itu tugasnya yang pertama coba yang supaya tua diperhatikan ya. Yang membedakan hanyalah tes hikayatnya. Ya, semuanya. Perhatikan. Tugasnya sama, yang membedakan adalah tes hikayatnya. Tugasnya apa? Yang pertama, analisis contoh teks hikayat yang diberikan, baik itu struktur, unsur prinsip, nilai-nilai, Sini,
Ini karakteristiknya ya. Nah, ke dalam PowerPoint. Dari handphone pun kita bisa membuat ya. Dari tugas yang sebagai tadi, buatlah dalam bentuk PowerPoint. Kelompok pertama yang berhasil presentasi, rewardnya adalah nilainya ya. Buatlah sekreatif mungkin. Kita bagi dulu kelompok dari yang paling depan. Pertanyaannya satu. Aku berapa? Putra dua. Yang cewek ini nomor 3, ini 4. Itu berapa meter? 2, 3, 4. Lagi kelompok 1. Ya. Berapa ya? Saya belum. Dewa. Ulangi sekali lagi suaranya dulu. Hai. Nah, tadi yang cewek belum paham di bagian mana, nak? Hitungannya. Ya udah kita ulang. Tapi tolong disimak baik-baik. Perhatikan temannya. Dari depan, hari ini 1. Yang depan suaranya. Hari ini perhatikan dulu. 2. 4. Nih. Nah ya, ada Pak Ibu. Kalian lihat baik-baik. 1, 2, 3, 4. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ingat ya, kelompok 1. Oke. 1 lagi. 1, 2, 3, 4. Ya, ingat. Dah. 1, 2, 3, 4. 1, kelompok 2 ya. Terus bertanya kok. Tidak. Apa ini kok udah Pencet terus main besar. Baby. Langsung ke teman kalau bisa ruang kita dibantu. Udah bersumpah. Apa itu? Buka kayak lah baca dulu. Iya. Siapa tadi katanya menonton ibu? Oke baik, Anda semua perhatikan ke depan. Tugas sudah disampaikan dengan jelas ya. Paham semuanya kan? Bagian dari tugasnya. Minggu depan tidak ada yang tidak selesai karena ini tugasnya kelompok. Rewardnya tetap sama. Kelompok pertama yang berhasil ambil dapat nilai tambahan. Jadi berlomba-lomba dalam menyelesaikan berlomba-lomba dalam menyelesaikan tugas mendapatkan nilai yang ya. Tampilkan sekreatif mungkin karena kan sesuai juga dengan jurusan kalian ya. Jadi rasa cukup sampai di sini pertemuan hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya Ananda semua. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Ibu harap ke depannya pembelajaran IPS ini tidak hanya berhenti sampai di sini.
kiri